Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi azmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Bapak-bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya jualah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka ceramah agama. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita sekalian umatnya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, teristimewa Bapak Kasih Binadik Lapas kelas 2, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti kalam ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Hamka. Pada Pak Hamka dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatuhun. Faiza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kalamilah yang disampaikan oleh rekan kita Bapak Hamka dan pada beliau disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo yang terhormat Bapak Kasdin Lato. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, saya banggakan, yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini, sore yang sangat berbahagia, selepas sholat asar, kita masih bisa berkumpul, berikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama di tempat ini, dan patutlah itu kita syukuri bersama. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah curahan rahmat syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti, amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini sambil menunggu kehadiran Al-Mukarram yang rencananya hari ini adalah Pak Jamil Hanafi, mungkin beliau masih di dalam perjalanan. Namun untuk itu insya Allah kita doakan dalam perjalanannya beliau ke sini, insya Allah selamat sampai di tempat ini. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kegiatan ini tidak perlu lagi kita dipanggil-panggil lagi. Sebenarnya kegiatan ini tentunya sudah menjadi suatu konsep kebiasaan, suatu konsep budaya yang melekat di hati kita, melekat di dalam keseharian kita. Karena apa? Kegiatan ini bukan baru berlangsung 1 atau 2 bulan, tetapi ini sudah panjang perjalanannya. Dari tahun 2019 itu cukup panjang. Jadi kalau kita hitung-hitung sudah mau masuk 5 tahun ya, Bapak sekalian. Jadi yang sudah lama di sini, kami berharap memberikan contoh kepada yang masih baru. Contoh itu adalah contoh yang baik. Ya. Kenapa demikian? Kita berbuat baik saja belum tentu diterima amal kita. Berbuat baik saja belum tentu diterima amal kita. Tetapi ketika kita merencanakan sesuatu yang tidak baik, sudah pasti dicatat. Ya. Sudah pasti dicatat. Sudah pasti dicatat apa yang akan kita rencanakan ketidakbaikan itu. Ketika kita laksanakan maka sudah menjadi catatan. Jadi saya ulangi lagi Bapak-bapak sekalian ya. Kita berbuat baik saja ya, belum tentu diterima ya. Itu kemudian menjadi perbandingan kita berpikir.
kita diminta untuk selalu berpikir. Ya. Jangan nanti diarahkan masuk. Datanglah jam 4 kita mau mulai. Sudah standby di sini. Ini orang-orang ini saja yang ada jam 4, saya lihat itu saja. Jangan dikira saya tidak perhatikan. Saya kadang-kadang memang tidak tahu nama bapak-bapak, tapi wajah bapak-bapak saya hafal. Ketika saya searching di SDP, saya dapat. Karena bapak-bapak difoto di sini. Kecuali yang tidak ada fotonya di sini, baru saya bisa tidak tahu. Dan semua database-nya keluar di situ. Jadi kalau sudah waktu kegiatan, datanglah gitu. Karena ini program, bukan semata-mata keinginan kami. Ya, saya sampaikan kemarin bahwa negara ini berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapa bangsa sini? Ya kita semua di sini yang ada. Apa kecerdasan itu? Cerdas bukan berarti belajar pendidikan di sekolah itu. Belum, tidak seperti itu. Ini juga adalah bagian dari proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kita semua, ya. Biar kita keluar dari sini tidak dibodoh-bodohin orang yang ada di luar. Ya. Seperti itu. Maka belajarlah kita di sini. Kita gunakan kesempatan ini untuk belajar. Ya. Yang di luar masuk saja. Yang di luar masuk saja. Jangan lagi ditunggu. Di depan blok sana sembunyi saja enggak apa-apa, masuk saja ke kamar. Pak Erwin, dicatat itu yang di depan blok itu. Kalau tidak mau suruh masuk ke dalam kamar. Nggak usah ikut lagi, nggak apa-apa. Nanti dicatat siapa itu. Tempat kegiatan itu sudah ditentukan di pendopo, di selasar masjid. Bukan duduk-duduk lagi di itu. Ya. Nah inilah kita perlu belajar tentang sebuah proses etika itu. Kalau kegiatannya dilaksanakan di ruang kunjungan berarti besoknya di sana. Ya tidak kemana-mana. Kalau kegiatan pembinaan agamanya di selasar masjid. Ya untuk Islam, yang Kristen di gereja, jangan lagi kemana-mana. Jadikan tempat itu sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian ada beberapa hal lagi kami perlu ingatkan ke bapak-bapak sekalian ya. Ini menyangkut sebuah konsep etika ya. Pagi hari itu kalau saya datang ke sini ya, saya lihat dan saya minta besok ini sudah tidak ada lagi yang seperti ini. Saya mohon nggak usah lagi seperti itu. Apa itu bapak-bapak sekalian? Ya, duduk di pinggiran ini. Ya, ini ada orang guru ngaji kita ada di bawah, kita duduk di atas itu. Ini di pinggiran ini. Besok enggak saya mau lihat lagi yang begitu. Ya, kalau mau ngaji duduk saja di bawah. Guru ngaji kita ada di bawah. Guru ngaji itu guru yang kita hormati. Ya untung orang cuma dari luar datang Kementerian Agama datang ke sini ngajarin kita. Kalau guru kita betul guru di luar, dihajar kita sama rotan. Ya, kalau bapak nonton di mana-mana ada kegiatan pencerahan atau kegiatan kajian ya. Kalau bapak juga yang sudah pernah ke Makkah ya, pernah naik haji atau pernah umroh,
Bisa lihat di sana, Pak. Bisa lihat di Makkah itu, ketika ada kegiatan kajian itu, namanya guru itu ditinggikan tempat duduknya. Tidak sama dengan kita yang diberikan kajian. Boleh tanya kalau orang-orang yang sudah umroh, yang sudah haji, bisa ditanya ke mereka. Ini terbalik di sini, ada guru ngaji di bawah, ini kita duduk di atas itu. Maka ada suatu ketentuan itu, guru itu harus salah satu yang mendapat penghormatan dari muridnya. Karena mereka berbagi ilmu dengan kita. Ya, siapapun itu guru itu wajib kita hormati. Kenapa demikian? Karena guru-guru ini adalah mereka orang-orang yang sudah membuka jendela dunia ini. Kalau tidak ada guru-guru ini, mana ada kita bisa tahu huruf alif itu seperti pohon kelapa? Mana tahu kita huruf A itu seperti gunung? Tidak ada yang bisa. Makanya guru itu kemudian menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, disitulah etika kita atau adab yang perlu diangkat di sini. Ya. Orang biar pintar kalau tidak beradab sama saja dengan setan. Setan itu pintar, Pak. Dan bahkan lebih pintar. Hebat dan bahkan lebih hebat. Seperti itu. Maka saya ingatkan lagi Bapak-bapak sekalian ya. Mohon maaf Bapak-bapak, memang saya harus bicara seperti ini karena kenyataannya yang saya lihat seperti itu. Ya, kalau ada orang tua di bawah, jangan di atas kita. Hormatilah itu karena yang pertama dilihat dari sisi usianya. Ya. Dilihat dari sisi dia duluan lahir dari kita Bapak-bapak. Itu yang perlu kita sikapi Bapak-bapak sekalian ya. Jadi kalau kita tidak lagi menghargai seperti itu, sama halnya Bapak-bapak pernah lihat, tapi mungkin tidak semua ya, mohon maaf. Kalau di tampak minum, tampak mabuk itu, tidak tahu Pak, mana orang tua, mana yang umurnya. Jadi sama umurnya semua situ. Ya. Orang tua ditunjuk-tunjuk. Jadi sama juga begitu kita. Kalau kita tidak mengedepankan suatu konsep adab itu. Jadi kalau kita tidak kedepankan konsep adab itu, seperti itu. Sama dengan orang yang mabuk. Tidak ada lagi penghargaan di sana. Nah, saya mengajak kita semua di sini. Mari kita sama-sama. Ya, karena di Gorontalo ini kan cukup kental Pak. Ya, namanya Serambi Madinah yang mengedepankan apa semboyannya itu? Adat bersendikan Sara, Sara bersendikan seperti itu Pak. Adat itu adalah adab Pak. Agama itu kemudian ditempatkan di ya, kemudian kitab Allah, sendinya, sendi-sendi ya, yang diadopsi dari sana. Dan tidak ada yang dijalankan itu, kebaikan itu tidak bersendikan daripada kitabullah itu. Ya. Tidak diajarkan di kitabullah. Kalau ada diajarkan, tidak betul itu. Ya, ada enggak kata-kata makian di kitab Allah itu? Enggak, maka kita diajarkan yang baik gitu.
Maka sendinya itu disandarkan kepada kitab Allah. Semua diambil di situ, diadopsi. Ya, diadopsi oleh orang-orang tua kita yang sudah jauh mendahului daripada kita. Nah, betapa tingginya mereka itu menghargai bagaimana pola peri kemanusiaan, pola peri keberadaban yang ada di muka bumi ini atau di Gorontalo ini khususnya. Karena itu bagian sangat penting di Gorontalo, ya. Kadang-kadang kita di rumah karena sudah zaman sangat maju, ya, dipengaruhi oleh budaya barat, maka kadang-kadang kita bilang, "Woi, itu mitos." Ya. Itu mitos. Kenapa? Otak kita dicuci dengan tradisi Eropa, tradisi barat. Tercuci otak kita dengan itu. Sehingga apa kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh pendahulu kita, orang-orang tua kita itu, kemudian itu hanya dicap atau distigma sebagai mitos. Padahal itu sudah puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun yang dijalani oleh orang tua kita itu. Dan turun-temurun menjadi suatu konsep adat, suatu konsep kebiasaan. Seperti bapak-bapak sekalian, ya. Nah, ini marilah kita sama-sama, saya mengajak terutama diri saya sendiri, ya, mengajak kita semua. Mari kita berlomba-lomba, mari kita berbondong-bondong mengajak kawan-kawan kita ini untuk berbuat kebaikan. Nah, sama yang saya bilang tadi itu kan, kita berbuat baik saja belum tentu diterima amalnya. Boleh saja di dalam perbuatan apa yang kita lakukan, yang kita konsepkan dalam suatu konsep kebaikan itu, ada terselip sebuah konsep kepentingan di sana. Itu yang merusak. Maka kita selalu mereview kembali, ya, mereview kembali bahwa yang kita lakukan itu adalah sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak karena manusia, ya. Tidak karena dasar untuk dilihat oleh orang lain, manusia. Tapi sandarkan bahwa ini adalah karena Allah. Ya. Nah, saya ingatkan lagi yang lama-lama di sini, jangan juga memalukan, Pak. Justru yang baru-baru itu jauh lebih ini, ya. Atau mungkin karena sudah terlepas dari suatu beban permasalahan, sehingga ya saja seperti itu. Karena yang baru-baru ini kan masih berpikir mau sidang, ya. Berapa saya mau putus, akhirnya tiap hari dia datang untuk berdoa. Kalau yang lama kan sudah diputus, sudah tahu, sebagai ini kok sudah atur saja, sebegitu. Nah, konsep mengajar kebaikan itu tidak seperti itu, bapak-bapak sekalian. Ya, berarti itu adalah kegiatan ibadah yang tidak lillahi ta'ala. Ya, hanya karena didorong oleh rasa kesusahan, didorong oleh permasalahan, sehingga kemudian tempat ibadah, ya, menjadi tumpuan, mengalihkan isu kesusahan itu, kemudian ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu mendapat. Jadi sesungguhnya Allah sangat benci orang-orang seperti ini. Ya. Tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Allah juga Maha Pemberi ampun kepada setiap hamba-hambanya yang mau bertobat. Tidak terlambat dan belum terlambat bagi kita. Mari bapak-bapak sekalian kita ajak untuk
seperti itu ya. Mari kita sama-sama saling mengingatkan, berlomba-lomba mengingatkan dalam hal kebaikan ya. Kalau kita baca surat Al-As atau surat Wal Asri, itu sungguh sangat jelas. Baca terjemahnya, Pak. Siapa orang di sana yang kemudian mendapat keberkahan itu? Adalah orang-orang yang selalu mengingatkan kebaikan, mengajak pada proses kebaikan. Saya selalu sampaikan, berapa lama kita mau hidup di dunia? Ya, semasa sehat Bapak-bapak sekalian, semasa sehat kita merasa kita akan hidup selama-lamanya. Dan Bapak-bapak tidak akan pernah bahwa saya ini mau mati. Ya, karena sehat. Ketika kapan dia sakit, ya, tidak usah sakit yang berat, asam urat saja. Sudah mulai, matiin. Ya. Kenapa? Kita tidak pernah akan merasa tua, Bapak-bapak. Biar ini Bapak ini yang sudah Pak Daniel ini umur berapa nih Pak Daniel? 70, 80. 80 tahun. Tapi Pak Daniel tidak pernah merasa kalau dia sudah 80 tahun dan jiwanya masih muda. Ya, siapa yang sudah merasa tua? Sampai sekarang karena sehat merasa kuat gitu. Kuat. Kapan dia bercermin, dia gigi sudah jatuh semua, ternyata kita ini so tua. Tapi hanya di dalam bahasa. Ya. Tetapi perasaannya dia tidak pernah dia merasa akan tua. Ya. Maka Allah selalu mengingatkan kita untuk mengingatnya. Ya. Supaya perasaan-perasaan seperti itu diminimalisir. Ya. Kita akan mati Bapak-bapak. Kita tidak akan hidup selama-lamanya. Ya. Apa yang kita cintai di dunia ini semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang akan kita bawa. Kebenaran tidak ada yang kita bawa. Ya, kita akan berhenti ini 5:30 ya, 5:30. Pak Ustadz ada tidak berhenti kita nih. Kalau sampai 5:30 nggak ada ya. Nanti Pak Raymond pimpin doanya. Ya, boleh. Oh, sudah ada. Ya. Jadi seperti itu Bapak, ya. Mari kita sama-sama merenungkan diri ya untuk selalu berbuat baik ya. Ingat Bapak-bapak ya, kita berbuat baik saja belum tentu diterima amal kita. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Mari Pak. Baik, demikian ya, mohon maaf kalau saya terlalu kencang juga bicara, semata-mata untuk kita semua. Marilah kita bangun ya, bangun ibadah kita, bangun keislaman kita ya. Di tempat ini bersama-sama kita ajak kawan-kawan kita yang mungkin masih belum hatinya sampai ke sana. Mudah-mudahan dengan ajakan-ajakan itu bisa bersama-sama dengan kita di tempat ini. Tidak usah, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin ya. Semua kita sama mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, demikian tadi arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Semoga menjadi perhatian kita semua dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama
ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Alwin Hanafi. Pada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Seksi Bina Dik, di Bapak-bapak yang ada, Pak Guru, kemudian pembawa acara yang saya muliakan, serta saudara-saudaraku. Mungkin saya bisa katakan ada kakak-kakak saya di sini karena kebetulan ada teman akrab saya, Bapak Ayahanda Bu Atta. Jadi beliau ini guru saya sebenarnya. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajah, bertemu di tempat ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin terlambat, karena kebetulan saya tugas di KUA. Jadi saya harus melayani tamu yang akan menikah. Kalau kami tidak melayani, mereka akan marah karena orang mau menikah itu tidak boleh mau tunda-tunda. Sehingga saya harus melayani dulu baru berangkat dari sini. Dan saya betul-betul laju tadi ke sini. Lari 80 km per jam. Pokoknya baklakson terus kalau ada yang menghalangi di jalan. Cuma lampu merah yang saya tidak bisa tembus karena bahaya. Karena saya mengingat janji saya harus jam 4 di sini. Tapi ternyata tidak bisa karena jam 4 pas masih ada tamu yang ada di kantor. Sehingga saya harus selesaikan dulu baru berangkat ke sini. Panitia atau penyelenggara meminta saya untuk menyampaikan ceramah mungkin bertemakan pernikahan. Hanya saja kalau biasanya saya pengalaman, karena kebetulan saya fasilitator BINWIN. BINWIN itu bimbingan perkawinan yang diberi mandat langsung dari pusat untuk memberikan bimbingan perkawinan di Provinsi Gorontalo bersama beberapa teman. Sehingga itu kebiasaan saya kalau memberikan bimbingan perkawinan itu berpasang-pasangan. Tapi ini cuma suami-suami yang ada ya, tidak masalah. Ya, jadi saya harus menyesuaikan memberikan materi hanya ditujukan kepada suami-suami dan mungkin juga bermanfaat ketika misalnya istri bapak-bapak yang datang ke sini bisa bercengkrama dan menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa diambil dari apa yang akan saya sampaikan sebentar. Karena memperbaharui pernikahan itu penting. Ya, penting untuk kita jaga agar keharmonisan itu tetap ada. Meskipun mungkin berjauhan, tapi apalah artinya jarak, yang penting hati kita selalu menyatu, seperti itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, atau sebelumnya saya ingin bertanya, apakah semua ini sudah menikah atau belum? 90% ya kata beliau menikah. Iya. Yang belum mungkin kurang sedikit ya. Padahal menikah itu adalah ibadah. Dan ibadah yang paling enak so itu menikah. Betul Bapak-bapak?
Iya, ibadah paling enak itu adalah menikah. Jadi kalau di antara banyak ibadah, ibadah menikah itulah yang paling enak. Wa in hibtum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Wa in hibtum alla ta'dilu fawahida. Nikahilah wanita-wanita yang engkau sukai, masna, langsung dua, masna waruba'a, wasulasa waruba'a, masna wasulasa waruba'a, 2, 3 sampai 4. Wa in hibtum alla ta'dilu fawahida. Tetapi jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrimu itu, fawahida, cukup satu saja. Tetapi kalau bapak-bapak merasa yakin bisa berbuat adil, matu 2 sampai 4. Itu 2 sampai 4 boleh. Ada pertanyaan, apakah Pak boleh menikah ketika di tempat seperti ini? Boleh. Tinggal mau baku atur, apakah dilaksanakan di sini atau dapat izin keluar. Karena saya sudah pengalaman menikahkan orang-orang yang ada di seperti ini, tempat ini. Saya sudah berapa kali. Ada yang menikah di luar, ada juga. Nah, ingat sekarang menikah itu gampang. Di KUA itu menikah gratis. Gratis menikah di KUA. Yang penting jam kantor, jam kerja. Jadi mulai jam 8 sampai jam 4, kalau ada yang ingin menikah di kantor KUA itu gratis. Tapi kalau sudah lewat dari jam kerja, maka itu baru kenakan biaya, itu pun harus dikirim ke negara sebanyak Rp600.000. Iya. Seperti itu. Jadi negara mempermudah, pemerintah mempermudah untuk menikah. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk mau menikah. Di dalam hukum Islam, menikah lebih dari 1 itu hanya 1 syaratnya. Itu tadi berdasarkan ayat yang saya bacakan. Yang penting bisa berbuat adil. Tetapi kalau hukum negara, maka ada 3 syarat yang harus dilalui baru bisa menikah lebih dari 1. Yang pertama, karena ini harus melalui pengadilan agama, maka dipersyaratkan bahwa boleh menikah seorang laki-laki lebih dari 1 apabila yang pertama, bahwa istrinya tidak boleh melahirkan atau memberi anak. Itu persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 74. Yang kedua, apabila istri dinyatakan bahwa dia mengidap penyakit yang secara medis tidak boleh disembuhkan. Nah, itu boleh menikah lagi. Nah, kemudian yang ketiga, apabila istri sudah tidak sanggup melayani suami. Misalnya suami 1 malam mau 3 kali, baru istri cuma 1 kali, tidak sanggup, maka boleh diajukan ke pengadilan. Jadi 3 itu salah satunya kalau ada matu 2. Iya. Begitu itu. Boleh begitu? Iya, memang sudah seperti itu dalam undang-undang perkawinan syaratnya. Jadi 3 itu kalau ada salah satunya alasan, silahkan ke pengadilan. Insya Allah pengadilan akan pertimbangkan, meskipun hati kecil istri tidak mengizinkan, tapi pengadilan akan putuskan, akan diberikan ini. Tetapi intinya harus bisa berbuat adil juga, karena agamanya juga harus kita pertimbangkan dari segi hukum agama. Jadi bukan karena semata-mata nafsu atau keinginan, tetapi juga harus dipertimbangkan dari segi hukum. Di dalam Al-Quran dikatakan juga bahwa menikah tujuannya sebenarnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi menikah itu tujuannya secara singkat dalam pengertian ayat ini bahwa menikah itu tujuannya bagaimana kita bisa mendapatkan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketenangan yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang. Kalau masih muda-muda, ini kebanyakan ya rasa cinta. Tetapi ketika umur-umur seperti kita orang ini sudah 40 ke atas atau mungkin lewat, yaitu mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Jadi seperti itu. Nah, pernikahan ini sesungguhnya di dalam Al-Quran juga disebut dengan istilah misalkan ghaliza, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat. Hanya 3 kali dalam Al-Quran disebut misalkan ghaliza. Istilah misalkan ghaliza, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat. Dan ini adalah merupakan amanah dari Allah. Jadi jangan main-main tentang perkawinan. Mungkin kelihatan gampang kita melaksanakan perkawinan, tapi di balik semua itu sesungguhnya terdapat amanah yang luar biasa. Bayangkan perkawinan itu, perkawinan ini adalah merupakan sesuatu peristiwa yang amat sakral. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menghadap ke penghulu dan siap untuk mengucapkan ijab kabul, maka Allah perintahkan seluruh malaikatnya, wahai malaikatku, turunlah saksikan si A dan si B menikah, dan doakan semoga mereka menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini luar biasa, jadi tidak main-main. Karena yang menjadi saksi dan turut mendoakan bukan hanya para saksi dan para imam atau kepala kawah dan penghulu, tetapi seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi. Allah perintahkan oleh Allah untuk sama-sama menyaksikan dan sekaligus memberikan doa kepada 2 orang yang telah mengikrarkan janji suci untuk hidup bersama selama-lamanya. Ini luar biasa. Sehingga itu di dalam lembaga perkawinan ini perlu dijaga kelestariannya. Saya maklum, saya sebenarnya mau bahas perkawinan ini, saya khawatir bapak-bapak mau baper. Iya kan? Karena mungkin sudah lama tidak ketemu istri. Artinya mungkin ketemu wajah tapi tidak sempat ketemu di tempat tidur, ya begitu ya kira-kira. Tapi bersabarlah, semua itu akan berlalu. Ya. Badai itu pasti berlalu. Hah? Insya Allah tidak lama, berdoa saja. Ya kan? Bapak-bapak bebas dari sini sama kembali seperti pengantin baru, Pak. Iya, karena 3 momen seseorang itu suami istri itu jadi pengantin baru lagi. Yang pertama ketika maitua habis melahirkan. Habis 40 hari sama dengan pengantin baru lagi. Iya kan, Pak? Mau pergi di kamar mandi, mau ikut, mau apa. Begitu. Kemudian yang kedua, ketika suami istri sudah cekcok, baku marah. Misalnya 3 hari atau 1 minggu baku cekcok, baku baik lagi. Sama dengan pengantin baru ketika baku baik. Mesra kembali. Begitu pengalaman kira-kira ya. Ada yang tidak pernah baku marah dengan maitua? Tidak ada, pasti ada, Pak. Pasti ada. Dan ketika baku bayi sama persis dengan pengantin baru, pokoknya cambuk terus siang malam, iya. Kecuali kalau kuala banjir ya cukup di pinggir kuala saja bapak kapaka, iya. Tidak boleh menyeberang, kalau kuala banjir tidak boleh menyeberang. Haram hukumnya, tidak boleh. Cukup di pinggir kuala saja bapak kapaka. Atau kalau tidak, panjat gunung kembarlah.
Iya toh? Tidak dilarang. Allah tidak larang. Silakan bermain-main, yang penting jangan sampai menyeberang kuala. Karena kalau sudah menyeberang kuala itu haram hukumnya. Jadi tinggal baku atur dan mai tua mau bagaimana ini. Yang penting satu itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya bapak-bapak mohon maaf sudah keluar dari sini sampai di rumah, tanya dulu mai tua. Jangan bilang selama ini biar tidak boleh. Karena bahaya. Bahaya. Jadi cukup saja tahan dulu. Saya baru-baru teman saya kepala KUA menikah karena istrinya meninggal, dia seorang duda. Dia menikah. Saya kebetulan yang diundang untuk nasihat perkawinan malam resepsinya. Setelah malam pertama saya sempat nelpon karena saya ingin teman saya itu akrab dengan saya. Saya bilang, bagaimana bos? Dia bilang, aduh Zom pak, ternyata Oma itu tidak bilang baru mau buka, ternyata palang merah. Padahal duda ini, namanya duda kalau sudah lama, aduh sama dengan orang puasa. Ketika puasa so haus sekali, tiba giliran maghrib mau buka, semua dia mau seka. Kan begitu toh? Begitu dia mau mulai, ternyata lampu merah. Jadi saya tanya, baru bagaimana? Pokoknya rahasia itu pak. Orang ada ini. Karena memang seperti itu. Karena istri itu, ketika suami menginginkan, tidak boleh menolak. Jadi sampaikan kepada istri-istri bapak-bapak ya. Rasulullah mengatakan, ketika suami menginginkan itu, meskipun seandainya istri itu sementara memasak di dapur, lalu suami minta, kasih tinggal itu. Kasih mati kompor. Iya, tidak boleh. Karena kalau istri menolak, dan istri tidak dalam keadaan haid, lalu istri menolak hanya karena alasan capek, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai terbit fajar kalau suami tidur dalam keadaan marah, kecewa. Kecuali kalau suami tidak kecewa tidak masalah. Tapi kalau suami kecewa, aduh bahaya, dilaknat malaikat sampai terbit fajar. Makanya saya kalau nasihat perkawinan saya sampaikan, ibu-ibu ingat, karena kalau suami sudah kecewa bahaya. Siang itu tidak semangat bekerja, bisa-bisa piring melayan dan lain sebagainya, pokoknya tidak konsentrasi. Betul ini bapak-bapak? Betul pengalaman seperti itu. Sehingga itu Nabi mengatakan, seandainya istri sementara memasak di dapur, lalu suami minta segera kasih mati kompor. Cuma pesan istri, kalau istri sementara batumbuh rica pak, bilang cuci tangan dulu dan sabun banyak-banyak. Kalau tidak, bahaya tiolo suami. Iya toh. Ini dalam keluarga ini harus betul-betul diperhatikan. Karena ini peristiwa yang sering dialami oleh para suami. Saya pak waktu tugas di Tilamuta itu mohon maaf kalau ada orang Tilamuta, paling banyak persoalan-persoalan. Terlalu semangat ya. Belum apa ini. Sampai jam berapa ini ya? Lagi berapa menit pak? Hah? Ya. Lagi ya? Saya dikasih waktu cuma 15 menit sampai 20. Ya. Kadang bapak-bapak, waktu saya di Tilamuta banyak yang curhat. Bagaimana itu pak? Kita minta baru dia bilang capek. Dia bilang karena laki-laki itu capeknya itu sudah itu ingin begitu pak. Saya jujur pak, saya waktu tugas di Bualemo, biar capek pulang, bayangkan bawa mobil dari Bualemo 2 jam.
Sudah di Nauru, Pulu Bala, saya coba telepon sama itu, siap-siap Uti. Iya. 1 minggu ini, 1 minggu. Jadi mesti begitu. Iya, siap-siap. Makanya Nabi juga perintahkan, wahai para istri-istri, ketika suami kalian sudah mau pulang ke rumah, berhias dan berdandanlah secantik mungkin. Iya. Jadi karena apa? Yang paling berhak menikmati kecantikan istri itu satu-satunya cuma suami. Makanya Nabi itu, istri Nabi, disitulah penampilan terbaiknya ketika mau masuk tidur di kamar bersama Rasulullah. Disitulah penampilan terbaiknya istri Rasulullah. Makanya saya sering bilang sama ibu-ibu, ibu, biasanya ibu-ibu ini kalau mau pergi pesta luar biasa. Cantiknya. Saya ini pengalaman, ketika mau pergi di pesta dengan maitua baru dari asar, saya sudah disuruh sama istri Pak. Tidak masalah, kerjasama. Karena ingat, sesungguhnya kewajiban istri itu cuma 2. Ini harus diingat baik-baik Pak. Kewajiban istri itu cuma 2. Melayani suami dengan baik dan melahirkan. Urusan mencuci, memasak, sapu, itu kewajiban suami sebetulnya. Iya betul, dalam agama begitu Pak. Memasak, mencuci, sapu, itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Iya, makanya bersyukurlah bapak-bapak kalau punya istri tidak banyak mengeluh. Dia yang memasak, dia yang mencuci, dia yang melahirkan, dia yang melayani. Makanya laki-laki juga dituntut untuk banyak memaklumi itu hati Allah. Kalau dia capek, coba. Rasulullah sendiri itu biasa dia angkat air, jahit bajunya sendiri. Ini Rasulullah. Apalagi kita. Saya punya dosen orang Arab, waktu saya masih kuliah di UMI, Syekh Pati namanya. Saya 2 tahun diajar, tidak pernah ketemu dengan istrinya. Bahkan saya ke rumahnya pun tidak pernah saya lihat DP istri. Dia yang melayani kami, dia yang bikinkan teh dan lain sebagainya. Dia yang ke pasar. Sehingga saya tanya, Syekh, di mana istrinya? Dia bilang di kamar. Kenapa cuma di kamar? Istri itu cuma 2 DP tugas Pak Jamil. Itu. Melayani saya dengan melahirkan. Untuk memasak, mencuci, saya punya tugas. Coba bayangkan. Jadi memang seperti itu. Makanya banyak-banyaklah bersyukur. Kalau punya istri yang semuanya dia kerja. Kita orang biasa kan, ini kebiasaan di rumah Pak. Mungkin juga biasa saya lalai juga begitu. Tapi saya jujur sejak menikah, jarang sekali pakaian saya dicuci oleh istri. Mencuci piring bahkan biasa teman-teman maitua. Jadi ini bukan bakal Pak, betul ini saksi nyata ini. Biasa maitua apa teman-teman itu, siapa sopa itu yang cuci piring? Karena meskipun saya tugas jauh di Botu Pingge, pulang ke sana itu cuci piring, sapu kalau ada waktu. Tapi istri saya juga rajin, cuci, masak, apa. Jadi hari Sabtu Minggu, waktu yang tepat untuk beres-beres bersama istri. Karena kalau istri semua yang kerja, kapan istirahat? Kita orang mau, dia capek, bagaimana? Kan tidak enak istri cuma tidak ada perlawanan, toh? Iya. Kan tidak ada. Iya. Jangan sampai istri bilang, biar Jo, buka sendiri, makan sendiri, tutup sendiri. Iya toh. Yang bagus itu sama dengan pemain bola. Sama-sama menyerang. Gitu ya. Iya. Tidak apa-apa. Di dalam Al-Quran tidak dilarang. Yang penting sesuai aturan, tidak melakukan pada saat istri lagi nipas, pada saat istri haid, dan selanjutnya itu silahkan. Sesuai kemampuan. Tapi yang pasti tidak boleh egois.
Laki-laki juga kan biasa egois. Ini saya kasih sedikit rahasianya. Kalau orang berhubungan suami istri itu ibarat orang berlomba lari, Pak. Artinya berlomba lari, kalau suami atau laki-laki itu kan cepat larinya. Kan begitu ya? Istri lambat. Makanya diusahakan istri duluan yang start. Begitu. Jadi ini kan orang dewasa semua toh, jadi tidak perlu saya. Apalagi masih ada yang di bawah 17 tahun. Tidak ada ya? Berarti bebas saya bicara kalau begitu. Karena memang tugas saya sebagai KUA harus banyak sosialisasi. Iya. Karena aturan sekarang, Pak, umur calon pengantin itu minimal 19 tahun baru bisa dinikahkan. Sebelum Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 masih bisa menikah di umur 16 tahun perempuan. Tapi sekarang tidak boleh lagi. Dia minimal 19 tahun baru bisa menikah. Dan umur pernikahan itu 21 tahun. Tapi ketika dia di bawah 21 tahun, di atas 19, itu izin orang tua. Di bawah 19 tahun karena terpaksa harus melalui izin pengadilan. Karena umur dewasa juga penting dalam membina rumah tangga. Karena yang diinginkan dalam rumah tangga adalah bagaimana supaya rumah tangga berjalan dengan baik. Tentu dengan penting kedewasaan dalam mengelola rumah tangga. Ya. Jadi saya sambung sedikit lagi 2 menit boleh? Jadi tadi saya katakan bahwa ketika suami istri itu melakukan hubungan sama dengan orang berlomba lari, ya. Jadi penting, Pak. Kalau tidak kasihan juga istri. Makanya banyak jangan salahkan istri, karena ini fenomena banyak istri yang selingkuh, Pak. Dan saya paling banyak wawancarai istri-istri kenapa bisa selingkuh. Salah satunya itu suami cuma tahu minta tapi tidak mampu menyampaikan istri sampai di finish. Dan ini kebutuhan juga, jangan egois. Karena Nabi juga mengatakan seperti itu. Jangan egois dengan istri. Karena bukan cuma suami yang ingin mendapatkan kenikmatan di dalam melakukan hubungan suami istri. Jadi saya berharap bapak-bapak yang hadir di tempat ini, mohon ketika misalnya sudah sampai di rumah nantinya ketika bebas dari sini, maka ciptakanlah selalu keharmonisan dalam rumah tangga. Istri suami itu hendaknya kalau berjalan dengan maitua, selalu gandeng tangan maitua. Selalu gandeng maitua. Kemudian yang kedua, biasakan ketika keluar dari rumah supaya mau awet muda. Ini bapak-bapak resepnya dari Rasulullah, kalau mau awet muda di dalam rumah tangganya, setiap mau keluar jangan lupa cium kening maitua. Cium kening maitua. Karena insya Allah dengan demikian akan tersimpan di memori istri kita bahwa beginilah rumah tangga yang baik, sehingga dia tidak akan pernah mengingat sesuatu yang bisa membuat dirinya melakukan hal-hal yang bisa mengkhianati suami. Kemudian yang paling terakhir, sampaikan kepada istri-istrinya bahwa istri yang baik itu ketika suami pulang kerja, maka sambut suami di depan pintu, cium tangan suami, lalu tanya suami dengan pelan-pelan, "Pak, mau langsung dapur atau mau langsung kasur?" Iya. Iya begitu. Terserah suami mau ke dapur dulu, smokul dulu, atau mau langsung tempat tidur. Insya Allah ketika demikian, maka bapak-bapak pasti akan senang mendapatkan istri seperti itu. Insya Allah. Saya kira ini hal yang sedikit bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
sekelumit dan sedikit ini bisa ada oleh-oleh dan manfaatnya bagi Bapak-Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan, dan ada kata-kata yang sempat menyinggung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ya. Mari kita berdoa sama-sama. Semoga insya Allah pertemuan kita pada sore hari ini mendapat berkah dan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nahsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu iza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma jammilna bis sihhati wal afiyah was salama wa haqqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumam wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumam wa la taj'al fina shakiyyan wa la mahrumam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pada sore hari ini, dan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup acara. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.